Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh kembali bertemu dengan yang di sebelah kita, dengan saudara seiman, dan tentunya kembali bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Langsung saja kita akan buka Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ke-18. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang 10 sampai ayat 18. Mari Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab kita masing-masing. Oke, kalau sudah dapat kita akan baca bersama ya. Ayat 10 sampai ayat yang ke-18. 2 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala keadaan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya beri judul firman Tuhan, strategi peperangan rohani. Boleh kita baca 2 ya. Strategi peperangan rohani. Sebelumnya boleh bentar low-nya dikecilin, Kak Sel. Kakak 9 ya. Oke. Nah, next. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Next. Di sini ada satu buah gambar. Ada yang tahu ini gambar siapa? Siapa? Biksu. Aceh. Ya. Ini namanya Sun Tzu. Bukan Shinzui ya, Sun Tzu. Ya. Dia ini punya satu quote, satu kutipan yang sangat terkenal dalam dunia militer. Kita akan baca, ini quotes-nya. Next. Ya, saya akan baca untuk kita semua. Saya berharap kita menyimak. Ya. Jika kamu mengenal musuh dan mengenal dirimu sendiri, kamu tidak perlu takut terhadap hasil dari 100 pertempuran. Jika kamu mengenal dirimu sendiri, tetapi tidak mengenal musuh, untuk setiap kemenangan yang kamu dapatkan, kamu juga akan mengalami kekalahan. Jadi imbang. Kalau kita hanya mengenal diri kita tanpa mengenal musuh, maka permainan itu bisa seri. Jika kamu tidak mengenal musuh maupun dirimu sendiri, kamu akan kalah dalam setiap pertempuran. Ya, ini adalah quotes yang sangat terkenal
yang bahkan diterapkan di berbagai perang. Perlu sekali kita mengenal diri kita, tetapi perlu sekali juga kita mengenal musuh kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini sedang terjadi perang di Israel. Kemarin Suriah ya, baru dibom Israel. Itu peperangan secara fisik. Peperangan secara fisik perlu mengadopsi quotes ini. Mengenali musuh dan mengenali diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan, apa yang dapat kita lakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata quotes ini itu tidak hanya berlaku dalam peperangan fisik, tetapi ini berlaku juga dalam peperangan rohani. Untuk kita berhasil dalam peperangan rohani, kita perlu mengenal musuh kita. Dan kita perlu mengenal identitas kita. Apa yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya hari ini firman Tuhan saya akan bagi dalam 2 bagian. Pembahasan firman Tuhan hari ini saya akan bagi dalam 2 bagian. Yang pertama, kita akan belajar mengenal musuh. Katakan mengenal musuh. Mengenal musuh, sebab ini adalah strategi perang yang sangat penting. Kita harus mengenal musuh. Next. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, perhatikan, cara kita yang pertama mengenal musuh adalah musuh kita yang sesungguhnya bukan manusia. Katakan bukan manusia. Musuh kita yang sesungguhnya bukan manusia. Sering sekali Bapak Ibu Saudara, kita terluka oleh perlakuan orang lain, betul? Kita disakiti orang lain atau kita menyakiti orang lain. Ya, jadi bukan hanya kita yang disakiti, kita pun sering menyakiti orang lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita mulai menyimpan kebencian kepada orang lain, tanpa kita sadari, kita sebenarnya sedang salah mengenali musuh. Si A berbuat salah kepada kita, dan kita benci kepada dia, dan kita membalas dia, itu sebenarnya kita sedang salah musuh, salah target. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tetapi musuh utama kita adalah iblis dan pasukannya. Dialah yang menghasut, memprovokasi, menabur kebencian di antara kita, termasuk kita orang-orang percaya. Ketika kita membenci orang yang menyakiti kita, Bapak Ibu Saudara, itu sebenarnya kita sedang tertipu. Kita sedang diarahkan menyerang yang salah. Padahal di balik itu semua itu sebenarnya dalangnya iblis, ya, yang memprovokasi lah, yang menabur kebencian. Tapi sering sekali kita salah target. Yesus sendiri mengajarkan untuk kita mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang menyakiti kita, sesungguhnya kita menargetkan musuh yang tepat. Perhatikan, ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, sesungguhnya kita sedang menyerang target yang benar. Kenapa? Karena musuh di situ menjadi gondok, gitu ya. Musuh kesel,
oh ternyata ini mengampuni gitu ya. Justru ketika kita mengampuni, sasaran kita tepat. Amin. Tapi kalau kita menyimpan kebencian, melukai orang lain, balik menyerang, di situ posisi kita salah target. Katakan salah target. Jadi mulai hari ini kita belajar, kalaupun kita mungkin disakiti orang, ampunilah. Karena ketika kamu mengampuni, targetmu tepat, yaitu siapa? Iblis. Iblisnya jadi gondok lihat kita. Amin. Nah, yang kedua, perhatikan. Ya, boleh next ke ayat yang sebelumnya di atas. Nah, perhatikan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu Saudara. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Tidak dikatakan melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu, melawan roh jahat. Tetapi diulangi, artinya kalau diulangi artinya banyak, betul? Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, melawan roh-roh jahat. Next. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, musuh kita itu bukan satu biji. Katakan bukan satu biji. Makanya harus waspada Bapak Ibu Saudara. Musuh kita itu bukan satu, tetapi struktur rohani jahat yang kompleks dan terorganisir, terstruktur. Mereka bekerja dengan strategi, level otoritas dan fokus wilayah tertentu. Itu sebabnya cakupan mereka itu menyerang bisa secara pribadi, bisa secara lingkup yang lebih besar, bahkan bisa skala global. Ya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di Alkitab pernah dikatakan bahwa ada seseorang yang diserang oleh legion. Betul? Pernah dengar ya? Legion ya, dirasuki oleh legion. Legion itu terdiri dari berapa? 6.000 pasukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu orang saja bisa dirasuki, bisa dikelabui, bisa diserang oleh 6.000 setan. Kita harus sadar ini Bapak Ibu Saudara. Oh ternyata selama ini yang mengintai aku itu enggak satu iblis. Tapi di Alkitab ada contohnya 6.000 menyerang satu orang. Jadi ada begitu banyak Bapak Ibu Saudara yang mencoba menghancurkan kita. Ada begitu banyak musuh yang mencoba menghancurkan kita. Yang berikutnya, next. Mereka tadi banyak, betul ya? Mereka banyak, tapi yang banyak ini juga tidak tinggal diam. Dia berjalan keliling sambil mencari-cari. Coba, next ya. Ini memang tidak ada di Efesus, tapi saya kira ini perlu gitu ya kita pelajari cara kerja iblis itu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara, seandainya di situ ada singa, di situ aja ya, nggak usah di dalam ini. Di luar itu kita kunci pintu. Apa yang akan kita lakukan? Berjaga-jaga, betul? Betul? Satu aja singa, satu di situ. Tetapi apa yang dikatakan tadi? Musuh kita berapa? Musuh kita berapa? Banyak. Bayangkan, berarti seperti ada banyak singa yang mengaum-ngaum. Yang berusaha menghancurkan kita. Dia berjalan keliling sama seperti singa, mencari orang yang dapat ditelan. Alkitab tidak mengatakan bahwa iblis bersembunyi. Alkitab tidak mengatakan iblis itu diam-diam saja, menunggu-menunggu saja. Tetapi dikatakan berjalan ke
sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga, iblis bisa menyusup masuk, menyerang pikiran kita, menyerang emosi kita, menyerang hubungan kita. Nah, tadi kan saya katakan dia itu kan jalan-jalan nih ya, jalan, dilihat dulu si Kaleb. Kira-kira ini bisa ditelan gak ya? Gitu ya. Dilihat Eben, kira-kira bisa ditelan gak ya? Dilihat Jeremy, kita kira-kira bisa ditelan gak? Terus dia dilihat si Christine sama si Maria, oh ternyata mereka lagi konflik. Nah, ini cocok ini nih di mangsa ini. Nah, cocok. Kira-kira ini dapat ditelan. Ya. Pasukan, yuk siapkan pasukan iblis. Kemudian dia akan menyusup, akan melontarkan kebencian kepada berusaha, melontarkan kebencian di antara mereka berdua. Sehingga apa? Justru mereka yang saling berantem. Iblis akan berusaha menghancurkan mereka. Kenapa? Ketika disakiti, memilih untuk membenci. Dia akan menaburkan kepahitan, membuat si Christine supaya pahit hati kepada si Maria. Demikian juga si Maria, tapi mereka ini orang-orang yang saling mengampuni. Kasih tepuk tangan dulu untuk mereka orang yang luar biasa. Ini hanya contoh ya, hanya contoh. Ya. Mereka mungkin pasti mau konflik, tapi mereka cepat berdamai. Ya, itulah yang Tuhan harapkan. Konflik itu kadang salah-salah paham, itu bahkan Tuhan izinkan terkadang ya. Tapi gimana respon kita? Kalau kita meresponi dengan benar, oh iblis melihat, oh gak cocok ditelan. Gitu ya. Tapi kalau dilihat gondo-gondoan, nah, cocok ini ditelan. Gitu ya. Iblis itu berjalan keliling. Siapa yang suka nyimpan-nyimpan pahit hati, oh cocok ini ditelan. Itu sebabnya kalaupun orang lain menyakiti hati kita, yuk cepat-cepatlah ampuni, amin. Supaya kita itu terlindung ya. Nah, hal berikutnya yang harus kita ketahui tentang musuh adalah ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Next. Perhatikan. Cara kita berikutnya untuk mengenal musuh adalah dia menyerang dengan menggunakan tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara, iblis itu tidaklah seperti monster-monster di Ultraman ya. Ultraman kan datang monster gitu ya. Ada tanduk, ada ekor gitu ya. Terus dia tangkap Ultraman gitu ya. Dia deg berperang seperti itu. Mungkin dia pakai senjata, dia keluarkan api. Iblis itu menyerang kita nggak seperti itu ya. Datang di hadapan kita jadi monster gitu ya. Kemudian kita digonikan, diikat, dihancurkan. Nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau seperti itu udah kita ambil aja, tembak langsung kan, kita tembak dia gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak menyerang seperti itu. Iblis tidak menyerang anak-anak Tuhan seperti itu. Dia memakai apa katanya? Tipu muslihat. Dia akan menghasut kita dengan kebohongan, dengan tipu daya, dengan penyesatan, dengan manipulasi, dengan rasa bersalah, dengan keraguan, dengan dusta. Ini yang akan dilempar terus kepada kita. Seberapa kita pernah merasakan ini? Merasa tidak layak. Ini kerjaan iblis Bapak Ibu Saudara. Engkau tidak cukup baik. Mana Tuhan dengar lagi doamu, orang kau tadi baru berantem. Ini kerjaan iblis Bapak Ibu Saudara. Iblis akan berusaha terus membuat kita tidak cukup baik. Itu sebabnya kita perlu tahu kebenaran. Nah, karena strategi iblis menyerang anak-anak Tuhan adalah memakai tipu muslihat. Itu sebabnya kita perlu tahu kebenaran. Nah, hari ini bagian kedua kita akan belajar tentang strategi menyerang. Tadi kan kita sudah kenali musuh kita. Apa tadi yang pertama?
Musuh kita bukan manusia. Yang kedua, jumlahnya banyak. Yang ketiga, dia berjalan keliling. Dia nggak diam-diam Bapak Ibu Saudara. Dia aktif. Ya. Yang berikutnya, dia menyerang pakai tipu muslihat. Ini 4 hal yang perlu kita ketahui tentang musuh kita. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita menyerang, melawan balik ya musuh kita ini supaya dia pergi dari kehidupan kita. Nah, yang pertama ayat yang 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang pertama di sini, kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Katakan terkoneksi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus di sini, ini pasal yang ke-6 ya, penutup dari surat kepada jemaat di Efesus. Dia berkata begini, hendaklah kamu kuat. Tapi dia tidak mengatakan kuatkanlah dirimu. Andalkanlah dirimu. Bukan seperti itu yang dia bilang. Yang dia katakan adalah hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, pernah gak kita mengalami kita lagi lemah? Pernah ya? Saya juga pernah mengalami rasanya kayak lemah. Kemudian kita memotivasi diri kita, ayo kuat lagi, kuat lagi, kuat lagi, kuat. Tapi Bapak Ibu Saudara gak kuat. Ya. Aku pasti bisa. Gak bisa. Sampai akhirnya kita masuk hadirat Tuhan. Memutuskan untuk masuk hadirat Tuhan. Mencari Tuhan. Memohon kekuatan baru dari Tuhan. Di sanalah kemudian Tuhan mengalirkan kuasanya. Di sanalah tiba-tiba Tuhan menyegarkan kita kembali. Memberikan kelegaan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak bisa memproduksi kekuatan sendiri dari diri kita sendiri. Kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya di sana itu menggunakan kata kerja bentuk pasif. Dibuat menjadi kuat. Hendaklah kamu dibuat menjadi kuat di dalam Tuhan. Dikuatkan. Orang percaya tidak bisa menguatkan dirinya sendiri dari dalam dirinya sendiri. Kita dikuatkan, kita diperkuat di dalam Tuhan. Ini juga pemilihan katanya juga cukup selektif. Di dalam, harus di dalam. Kekuatan kita harus berasal daripada Tuhan. Seperti ini Bapak Ibu Saudara. Semua punya HP ya? Punya HP semua. Kalaulah baterainya sudah habis, berarti kekuatannya habis, energinya habis. Dia tidak bisa charger dirinya sendiri, betul? Dia harus terkoneksi dengan sumber listrik, sumber energi. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara, sumber energi kita siapa? Tuhan. Sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Kita melawan iblis gak bisa pakai feeling-feeling Bapak Ibu Saudara. Kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Dan ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka disitulah Tuhan akan mengalirkan kuasanya kepada kita. Maka kita mampu dan maka kita kuat. Amin. Ya. Yang kedua, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
Bapak Ibu Saudara, dalam Efesus ini dengan jelas ditunjukkan bahwa konflik dengan setan itu sifatnya rohani, bukan fisik. Betul? Konflik kita dengan setan itu sifatnya rohani. Betul? Mengerti ya? Ada yang bingung. Apa rohani? Enggak fisik, betul ya? Iblis itu kan enggak di hadapan kita main tonjok-tonjokan, betul ya? Tapi rohani, tidak kita lihat, tapi itu nyata. Sampai di sini mengerti ya? Nah, konflik kita dengan setan itu sifatnya rohani, bukan fisik. Itu sebabnya tidak ada senjata nyata, pistol. Misalnya nih, kita punya pistol nih, matikan aja iblis itu pakai pistol ini. Itu enggak bisa. Ada pisau, misalnya ada pisau kami yang tajam, ada keris, dikam aja setannya. Itu nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena peperangan ini adalah peperangan rohani, maka senjatanya harus senjata rohani. Tidak berlaku di sini, mungkin kita punya rudal di rumah ya. Nggak akan mempan lawan iblis, Bapak Ibu Saudara. Tetapi senjatanya harus senjata rohani. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Saat kita dalam peperangan fisik ini, contohlah ini peperangan lagi terjadi di Israel, Suriah, Iran. Ya, Iran atau Irak? Iran, ya. Apakah tentara-tentara itu berperang dengan tangan kosong? Tidak, ya. Mereka memakai senjata lengkap. Betul? Kita tidak bisa melawan iblis dengan tangan kosong. Sama halnya Bapak Ibu Saudara dalam peperangan rohani. Kita harus melawan iblis dengan perlengkapan senjata. Tapi bukan hanya satu senjata. Tapi seluruh. Bukan hanya pakai ketopong. Bukan hanya pakai baju jirah, bukan hanya pakai pedang, bukan hanya pakai perisai, bukan hanya pakai kasut, tetapi apa saran firman Tuhan? Seluruh, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Gak boleh hanya satu-satu yang kita pakai, supaya kita dapat bertahan melawan. Bisa aja sih gak pakai sepatu, tapi bisa hancur kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk melawan dan kita mampu bertahan, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Nah, berikutnya di situ dikatakan tadi, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, banyak orang ketika dikatakan, yuk kita lawan iblis. Tapi sebelum kita lawan iblis, kita pakai dulu semua perlengkapan senjata Allah. Dia berpikir ketika dia berkata, aku pakai seluruh perlengkapan senjata Allah, dia pikir pada saat itu tiba-tiba dia akan memakai perlengkapan senjata Allah. Tuhan, kami mau berperang melawan musuh-musuh kami. Kami mau berperang melawan iblis. Itu sebabnya kami pakai semua perlengkapan senjata Allah. Trup, tiba-tiba dia merasa sudah memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara, konsep memakai perlengkapan senjata Allah enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan nih, ada lagu pujian kita apa? Sebab itu ambillah senjata Allah. Dia berpikir ketika dia sudah menyanyikan itu pakai gerakan, tiba-tiba pedang sudah ada di sini gitu ya. Itu ambillah, dia pikir senjata Allah itu di awang-awang ini, diambil. Dan dia merasa dia udah punya pedang. Tapi kebenarannya bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa hanya pakai imajinasi. Oh sudah ditaruh di sini, 1, 2, 3, kok ambil semua, zrup, pakai. Nggak seperti itu. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Next.
Yang pertama dikatakan tadi, berikat pinggangkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah realitas ilahi. Realitanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini bukan berdasarkan fakta manusia. Bagi manusia segala sesuatu bisa tidak mungkin, betul? Bagi saya mungkin menerbangkan jam ini itu tidak mungkin, betul ya, terbang gitu ya. Kecuali iman saya kuat sekali gitu ya. Tapi bagi saya waktu ini menerbangkan jam itu adalah sesuatu yang mustahil bagi saya. Tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin, betul? Itu realitasnya Tuhan. Itu adalah kebenaran Tuhan. Termasuk Bapak Ibu Saudara, janji-janji Tuhan dalam hidup kita itu adalah kebenaran Tuhan. Meskipun mungkin janji Tuhan itu kayak tidak masuk akal bagi kita hari ini. Tetapi janji Tuhan, karena janji Tuhan itu adalah firman Tuhan juga yang disampaikan khusus bagi kita pribadi. Itu adalah satu kebenaran. Kebenaran di sini itu juga mencakup kehidupan yang jujur, tulus, dan murni. Firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus adalah sumber kebenaran kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yohanes 17 ayat 17 juga berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini itu semua adalah kebenaran. Amin. Firman Tuhan ini itu semua adalah kebenaran. Kebenaran Allah. Tadi kan dikatakan kebenaran itu seperti ikat pinggang. Betul? Apa fungsi ikat pinggang dalam tentara Romawi? Ini kita harus membayangkan tentara Romawi ya. Jangan kita bayangkan tentara Indonesia, TNI ya. Mereka nggak pakai seperti itu, kurang ini ya, kurang pas gitu ya. Jadi analoginya itu ini adalah tentara Romawi kuno gitu ya. Nah, tentara Romawi kuno itu Bapak Ibu Saudara, dia akan pakai baju jirah. Kemudian dia akan pakai ikat pinggang. Ikat pinggangnya ini fungsinya apa? Supaya baju jirahnya ini enggak longgar. Dan fungsi dari ikat pinggang ini juga adalah tempat dia meletakkan pedang. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini itu diperlukan untuk membuat yang lain-lain itu stabil. Iblis tadi menyerang pakai apa? Kebohongan. Betul. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan harus tahu kebenaran. Gimana tahu kebenaran? Balik lagi, kita harus banyak baca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, di sanalah kita akan mengetahui kebenaran-kebenaran. Iblis akan berusaha selalu melontarkan kebohongan kepada kita. Tetapi ketika kita mengerti kebenaran, maka di sanalah kita stabil, tegap, kokoh. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara memakai ikat pinggang dalam perlengkapan senjata Allah ketika kita mengetahui kebenaran? Itu sebabnya jangan malas membaca firman Tuhan, amin. Kalau kita nggak membaca firman Tuhan, kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan hari Minggu Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita nggak akan tahu banyak. Tapi kalau kita rajin membaca firman Tuhan, merenungkan 2 pasal saja sehari, sedikit banyak kita pasti tahu kebenaran. Amin. Yang berikutnya, cara mengenakan perlengkapan senjata Allah, berbaju jirahkan keadilan. Nah, bagaimana caranya? Keadilan itu adalah keadaan seseorang dianggap benar. Perhatikan.
keadaan seseorang dianggap benar atau layak di hadapan Allah, baik karena hidup sesuai standarnya atau karena diperhitungkan benar oleh Allah melalui iman. Sekarang colek dulu samping kiri kanannya. Masih di sini ya kau bro, bilang. Masih di sini nyawamu atau udah di bawah? Apa katanya? Masih aman? Amin. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita mengenakan baju jirah adalah ketika kita mengerti kita dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Kadang kita bisa jatuh, betul? Kadang kita bisa bersalah, betul? Nah, iblis itu akan terus menyerang hati nurani kita. Kamu tidak cukup baik. Nah, kita ini apalagi nih yang mau melayani nih, sering ini Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak menang, kalau enggak ngerti ini, kalau enggak ngerti kita dibenarkan, itu seperti kita prajurit yang tidak memakai baju jirah. Karena sering sekali Bapak Ibu Saudara, ketika udah mau melayani, ada aja yang terjadi. Suami istri apalah, konflik lah, teman bikin gak enak lah, mau ke gereja ada berantem lah, udahlah nggak gereja lagi. Kalau kita nggak ngerti kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kita itu seperti orang yang tidak punya baju jirah. Itu sebabnya kita harus tahu kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Kita itu dibenarkan oleh Tuhan, kita boleh datang masuk ke hadirat Tuhan. Apalagi nih mau doa, nanti aku mau doa lah jam 2. Sebelum jam 2, ada aja gitu ya, masalah. Terakhir, kemarin begini, ini cerita, berapa waktu yang lalu. Pak Gembala marah-marah sama Jojo. Terus saya bilang, doalah, kan memang udah mau doa. Han, gak doa Han, saya bilang. Gimana mau doa? Barusan marah-marah. Kadang kita Bapak Ibu Saudara, kalau habis marah-marah kita merasa gak layak datang sama Tuhan. Betul? Merasa gak layak datang sama Tuhan. Aduh baru marah-marah lagi aku gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti kita dibenarkan oleh Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan. Ketika kita mengerti kita dibenarkan oleh Tuhan, kita sedang memakai baju jirah. Iblis akan selalu berusaha menyerang hati nurani kita. Tapi bukan hanya dibenarkan Bapak Ibu Saudara ya. Termasuk di dalamnya hidup sesuai standar. Ya. Jadi bukan hanya kita dibenarkan, tetapi di sini berbaju jirahkan keadilan itu termasuk hidup sesuai dengan kebenaran. Amin. Jadi bukan hanya dibenarkan, tetapi kita juga harus hidup sesuai kebenaran. Itu adalah cara kita memakai baju jirah. Ketika kita hidup benar, ketika kita mengerti kita dibenarkan, maka sesungguhnya kita sedang memakai baju jirah. Yang posisi di sini bisa aman. Nah, berikutnya yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Memberitakan Injil adalah bagian dari memakai perlengkapan senjata rohani. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memberitakan Injil, dipastikan kaki kita kaki ayam. Siapa di sini yang merasa kaki ayam secara rohani? Siapa di sini yang merasa berkasut secara rohani? Tidak ada yang berani ngaku. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, bahkan orang-orang percaya yang ini nih sering diabaikan. Kalau kita tidak memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus, memberitakan kepada orang-orang lain bahwa ini kan Injil damai sejahtera, bahwa manusia diperdamaikan dengan Tuhan, bahwa lewat pengorbanan Tuhan Yesus kamu diselamatkan. Kalau kita tidak melakukan ini, maka dipastikan kita nggak punya kasut.
maka area kaki kita itu akan menjadi gampang diserang. Mobilitas kita akan gampang diserang. Tetapi ketika kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, kita sedang memastikan kaki kita punya kasut. Amin. Itu sebabnya sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Entahkah di Facebook Bapak Ibu Saudara, entahkah bagi teman-teman terdekat kita, beritakanlah firman Tuhan. Beritakanlah Injil. Supaya apa? Supaya kita punya kasut. Kita tidak memiliki kasut kalau kita hanya berkata, aku percaya aku memiliki kasut. Tapi kita tidak melakukan ini. Kita memastikan diri kita punya kasut ketika kita menyampaikan kebenaran. Amin. Kepada anak-anak kita kah? Kepada orang tua kita yang belum bertobat kah? Kepada keluarga-keluarga terdekat kita kah? Sampaikanlah. Itu membuat kita memastikan kita punya kasut, punya alas kaki. Di dalam perang kan banyaklah jebakan-jebakan di area bawah, betul, di tanah gitu ya. Kalau kita punya kasut, kita terlindungi Bapak Ibu Saudara. Nah, yang berikutnya, pergunakanlah perisai iman. Perisai itu akan kita miliki ketika kita punya iman. Iman adalah kepercayaan yang teguh kepada Allah dan janjinya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berdoa terhadap satu hal, tapi kita nggak melihat ini terjadi. Kita sudah berdoa untuk waktu yang begitu lama, tapi kok nggak terjadi. Tetapi orang-orang yang tetap percaya Tuhan terus bekerja, disitulah orang ini memiliki perisai. Kenapa? Karena dia tetap percaya. Iblis itu akan berusaha, janji Tuhan dalam hidupmu pasti tidak akan terjadi. Kamu pasti diserang dalam hal itu Bapak Ibu Saudara. Visi Tuhan dalam hidupmu pasti tidak akan terjadi. Tetapi orang-orang yang tetap percaya meskipun apa yang dia lihat hari ini tidak seperti yang diharapkan. Orang-orang yang tetap percaya Tuhan setia, dia itu seperti sedang memakai perisai. Bagaimana Bapak Ibu Saudara iman ini tetap kuat? Kembali merenungkan firman Tuhan. Iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, merenungkan kembali terus apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang kita dengar itu terus kita renungkan, maka iman kita akan semakin kuat. Maka iman kita akan semakin kokoh. Perisai kita itu akan semakin kuat. Dan Bapak Ibu Saudara, perisai iman ini ternyata tidak hanya pertahanan, tapi dia juga bisa dikatakan menangkis, memadamkan panah api. Jadi iblis itu memanahkan tuduhan-tuduhan, panah-panah api. Tetapi dengan iman Bapak Ibu Saudara, panah-panah api ini padam. Kita tidak hancur. Meskipun dia lontarkan keraguan, meskipun dia kelabui kita, tetapi karena kita tetap yakin Tuhan tetap pegang hidup kita, iman kita kepada Tuhan tetap teguh, maka serangan-serangan iblis itu tidak bisa menghancurkan kita. Inilah yang dimaksud dengan perisai iman. Contoh, next. Nah, ini saya temukan di Google. Ya, ini katanya adalah contoh salah satu perisai prajurit Romawi yang pernah ditemukan. Ya, kira-kira tingginya 100 meter lah, 100 cm ya, kira-kira 1 meteran lah gitu. Lebarnya 41 cm. Jadi cukup besar ya perisai zaman tentara Romawi kuno. Bukan perisai kecil, cukup besar. Coba
Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Kalau berpasukan, ya, kalau mereka berbaris, ini bisa ditaruh di atas masing-masing. Sehingga bentuk kayak kubu gitu ya. Itu sebabnya kalau kita ini rame-rame ini, punya iman rame-rame, itu kayak pasukan yang terlindungi gitu ya. Jadi bukan satu yang beriman, tapi semua beriman. Itu kayak ibarat, saya nggak buat di sini ya, tapi kemarin saya ada lihat di atas kepala mereka semua, mereka tunduk. Itu kayak semua perisai gitu ya, sehingga susah ditembus. Itu sebabnya kalau kita semua beriman itu luar biasa sekali. Saling menguatkan, saling menopang gitu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini bagian ketopong, pelindung kepala. Apa yang melindungi kepala kita? Apa perlengkapan senjata rohani yang berfungsi sebagai ketopong, sebagai helm ya. Keselamatan, melindungi pikiran dengan keyakinan bahwa kita telah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengaku dengan mulut bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya di dalam hati. Jadi bukan hanya mengaku bahwa kita percaya, tapi di dalam hatinya ragu gitu ya. Tapi ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita yakin, kita percaya di dalam hati kita, maka sesungguhnya kita punya ketopong. Itu sebabnya yang masih ragu-ragu, yuk belajar. Yuk mendekat sama Tuhan, supaya apa? Supaya di sininya yakin sama Tuhan. Ketika engkau yakin bahwa Yesus Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, itu engkau seperti memakai ketopong. Ketopong keselamatan. Yang berikutnya, pedang roh, yaitu firman Allah. Bagaimana pedang roh ini? Pedang roh adalah firman Tuhan yang diucapkan dan dipercayai. Senjata-senjata yang sudah tadi kita lihat itu semua kebanyakan senjata bertahan, betul? Melindungi. Tapi ada satu senjata untuk menyerang. Nah, dalam pertempuran kita tidak cukup hanya bertahan, betul? Kita harus menyerang supaya musuh lari. Nah, Tuhan memberi kita pedang roh, yaitu firman Allah. Apa itu pedang roh? Jadi kita tadi tahu kebenaran. Tapi kebenaran ini Bapak Ibu Saudara harus dipercayai. Kita percaya Tuhan pelindung kita. Kita misalnya tahu nih, Tuhan adalah pelindung, itu adalah kebenaran. Tetapi kita harus percaya, aku percaya Tuhanlah pelindungku. Tapi ini juga harus kita perkatakan ketika iblis menyerang. Aku percaya Tuhan menjadi pelindungku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, jangan hanya membaca. Karena kalau kita hanya membaca, percayalah yang nempel itu, coba, ini kan 2 pasal kemarin. Yang kemarin aja udah bisa lupa, betul? Tapi kalau kita membuat renungan, kita mengambil 1 ayat saja, terus kita renungkan, kita catat, maka sedikit banyak itu akan lengket. Mungkin kita nggak akan hafal. Tapi Bapak Ibu Saudara, oh kemarin kita kayak ada clue-nya ya, apa ya? Oh di pasal ini, kalau kita balik lagi ke pasal itu, kita mengerti, oh kemarin di pasal, kayaknya di ayat 2, kita baca kembali, dan itu bisa menjadi kekuatan kembali kepada kita. Itu sebabnya kalau kita membaca firman Tuhan, jangan hanya baca, udah selesai, terima kasih Tuhan, aku sudah membaca firman Tuhan, amin. Ambillah satu yang bisa engkau renungkan, yang bisa engkau percayai.
Dan engkau bisa memakai itu untuk engkau perkatakan ketika iblis menyerang. Saya pernah terjerat, bukan terjerat kaki secara nyata ya. Tapi saya pernah terjerat dalam satu ya masalah lah gitu. Tapi saya diingatkan firman Tuhan waktu, engkau yang melepaskan aku dari jerat. Dan ketika saya pikiran saya dipenuhi dengan engkau sudah terjerat, engkau tidak akan mampu keluar. Saya mengingat firman itu. Dan saya perkatakan, aku percaya Tuhan, firman-Mu berkata, engkau yang melepaskan aku dari jerat. Ketika kita percaya itu, ketika kita tahu kebenarannya, dan kita percaya dan kita perkatakan, maka itulah yang akan memerdekakan kita. Ketika kamu tahu kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Itu sebabnya firman Tuhan ini, pedang roh ini, itu kayak begini kesimpulannya. Kebenaran, firman Tuhan, tapi tidak cukup hanya mengetahui kebenaran, harus ada iman di dalamnya, harus percaya. Kemudian harus diperkatakan. Maka ini akan menjadi satu senjata yang dapat melawan iblis. Firman Tuhan diucapkan dengan dengan iman. Firman Tuhan diucapkan dengan iman, maka itu akan menjadi satu senjata yang membuat iblis lari. Amin. Amin. Firman Tuhan yang diucapkan dengan iman itu akan seperti senjata yang membuat iblis lari. Kita Bapak Ibu Saudara bisa aja tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau tidak kita perkatakan, kalau kita tidak deklarasikan, itu ibarat pedang yang tetap disarung. Ya udah tetap di sarungnya aja. Tetapi ketika kita perkatakan, artinya apa? Kita sedang mengambil dan kita menghancurkan musuh kita. Itu sebabnya banyaklah membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya ingatkan kembali, semalam juga saya ingatkan di ibadah youth. Saya mau tanya, gimana kondisi kapal kita hari ini Bapak Ibu Saudara? Masihkah berlayar? Sudah karam semua kapal, sudah tenggelam di medan perang? Udah karam semua kapalnya, gimana? Masih ada kayak yang jalan? Sudah diam semua. Berarti kapalnya udah mulai oleng semua ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kapal-kapal yang sudah karam bangkit kembali, amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata ketika kita membaca firman Tuhan, itu mempengaruhi apakah kita tahu kebenaran. Jadi itu mempengaruhi sabuk, ikat pinggang. Ketika kita membaca firman Tuhan, itu juga mempengaruhi baju jirah. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, itu juga mempengaruhi iman, perisai kita. Bahkan itu juga mempengaruhi pedang roh. Jadi kalau tidak membaca firman Tuhan, lumpuhlah kita. Makanya seringkali kita kalah. Karena gak tahu kebenaran Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan hari ini datang mengajar kepada kita. Yuk, supaya kamu dapat bertahan, baca, renungkan, perkatakan firman Tuhan. Kapal-kapal yang sudah mulai karam, bangkit kembali, amin. Jangan menyelam terus. Ayo, ketua-ketua kapal, komandan-komandan kapal, nakoda-nakoda kapal, mulai kembali, amin. Saya berharap nanti malam setiap ketua-ketua kapal, setiap kapten-kapten kapal menghidupkan kembali kapal-kapalnya, amin. Mungkin ada sebagian yang nanya, apa itu kapal?
Kapal itu adalah komunitas pembacaan Alkitab. Jadi kita di sini punya namanya komunitas pembacaan Alkitab. Jadi ada komandannya, ada beberapa anggota di dalamnya. Setiap komandan dan anggota berkewajiban mengirimkan apa yang direnungkan dari pembacaan Alkitab hari itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, walaupun saya tidak tergabung dalam kapal bapak-bapak, tapi saya sering melihat kapal bapak-bapak lah, karena Pak Gembala ikut di dalam salah satu kapal ya. Di dalam satu kapal Pak Gembala itu ikut. Dan yang membuat kapal itu berlayar, terus berjalan, dulu adalah Bapak Saragi. Tapi sekarang Tuhan sudah panggil. Dulu Bapak Ibu Saudara tiap hari Pak Gembala aja kadang gak kirim, Pak Saragi kirim. Tiap hari bahkan sampai menjelang sakit ya. Terus tiap hari. Jangan kita kalah, amin. Bapak ini sudah Tuhan panggil, maka kita harus melanjutkan kapal kita tetap berlayar, amin. Amin. Kita akan kuat kalau kita membaca firman Tuhan. Orang yang tidak mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani, maka orang itu dipastikan akan kalah. Tetapi orang yang mempersenjatai dirinya dengan perlengkapan, firman Tuhan berkata, mungkin kita nggak tahu loh Bapak Ibu Saudara, apa strategi-strategi yang dipakai oleh iblis untuk menyerang kita. Tetapi kalau kita memastikan semua perlengkapan ini kita pakai, firman Tuhan menjamin bahwa kita akan dapat bertahan apapun jenis serangannya. Itu sebabnya yuk kembali baca firman Tuhan, kembali punya hubungan dengan Tuhan. Dengan cara itulah kita memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Strategi kita untuk menghancurkan musuh adalah melawan. Bapak Ibu Saudara, kalau seorang tentara misalnya ya, dia punya senjata, dia pakai ketopong, dia punya boot, sepatu, lengkap semua. Kalau tidak punya mental untuk melawan, kira-kira bisa enggak? Ya udah bertahan aja, siap-siap kapan kena gitu ya kan. Sama halnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak cukup hanya memakai semua perlengkapan senjata rohani ini. Kita tidak cukup hanya memakai ketopong, baju jira, ikat pinggang, kasut, pedang, perisai. Gak cukup Bapak Ibu Saudara, kita harus melawan. Banyak orang Kristen gak punya mental untuk melawan iblis. Betul, ketika disuruh peperangan rohani, takut. Gak punya mental. Kenapa? Karena satu, tidak mengerti identitasnya di dalam Tuhan. Dia gak ngerti siapa dia di dalam Tuhan. Dia tidak ngerti Tuhan menyertai dia. Dia gak ngerti Tuhan adalah kekuatannya. Itu sebabnya takut nanti aku hancur. Itu sebabnya dia gak mau melawan iblis. Terakhir jadi apa? Bulan-bulanannya iblis. Tetapi firman Tuhan berkata, next. Coba Bang. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Apa yang membuat iblis lari? Kalau dilawan. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita pakailah semua perlengkapan senjata Allah ini, ya kan? Mungkin kalau tidak kita lawan, ya udah dia di situ-situ aja. Teruslah dilempari ini. Ya memang oke, aman lah kita gitu ya. Karena pakai pelindung. Tapi yang membuat dia lari apa? Kalau dilawan. Itu sebabnya kita harus membangun mental untuk melawan. Bagaimana caranya membangun mental kita untuk melawan iblis? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus tunduk kepada Allah. Jangan kita jago-jagoan melawan iblis, tapi hidup kita enggak benar. Kita harus tunduk
taat kepada Allah. Jadi jelas urutannya, tunduk, taat kepada Allah. Kemudian lawanlah iblis. Perhatikan, ada kisah dalam Alkitab ketika Paulus, ya, dia mengusir setan. Dan setannya pergi atau enggak? Pergi, betul ya? Tahu ya kisahnya? Tapi kisah Paulus ini dilihat oleh anak-anak Skewa. Dan mereka coba-coba, demi nama Tuhan Yesus yang disembah oleh Paulus, aku mengusir engkau roh-roh jahat. Apa yang terjadi? Justru mereka diserang oleh iblis, oleh setan-setan. Kenapa? Karena mereka enggak punya hubungan dengan Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang tunduk kepada Tuhan. Tetapi kita harus tunduk, taat kepada Tuhan. Lalu kita lawan. Bapak Ibu Saudara, saya kemarin menonton satu video. Ketika seorang tentara dipilih nih, oh menang, oh akhirnya anakku menang masuk TNI gitu ya kan. Mereka ini akan dilatih mentalnya untuk menyerang. Jadi tidak serta-merta ketika mereka sudah menjadi prajurit, tiba-tiba mental mereka kuat untuk menyerang. Tetapi harus dilatih. Jadi saya melihat ada satu latihan Kopassus gitu ya. Untuk mereka berhasil menjadi Kopassus, mereka itu melewati rintangan yang sangat banyak. Ada pos-pos yang harus mereka lalui. Di setiap pos-pos ini ada begitu banyak tantangan yang harus mereka lewati. Bahkan dalam video itu saya melihat mereka itu tiarap, tapi harus sambil berjalan di dalam kayak seperti air, genangan air. Tapi sambil ditembaki dari atas. Mungkin tembak ini gak asli ya gitu ya, atau peluru karet kali. Tapi saya melihat mereka ditembaki gitu ya. Mereka harus berjalan terus sambil tiarap. Itu adalah salah satu membangun mental mereka. Jadi mental itu tidak timbul begitu saja, itu timbul ketika seorang sering latihan. Simulasi Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada lagi saya melihat ketika mempersiapkan Kopassus ini, mereka akan dibawa ke tengah lautan. Di tengah lautan mereka didorong. Dan dari dalam lautan itu, dari tengah lautan itu, mereka harus berenang sampai ke darat. Itu adalah latihan mental dari seorang Kopassus. Dan banyak lagi, ada yang disiksa. Terus ada lagi yang dipaksa untuk membocorkan rahasia negara. Padahal mereka itu adalah komando pasukan khusus yang tidak boleh membocorkan rahasia negara. Mereka akan disiksa sedemikian rupa. Kalau ada yang akhirnya menyerah, ya udah kuceritakan, maka ini akan gagal menjadi Kopassus. Karena Kopassus itu harus sampai mati, nggak boleh membuka rahasia negara. Mental mereka benar-benar dibangun. Semakin tinggi level kita sebagai seorang prajurit, maka latihan mentalnya akan semakin kuat, akan semakin hebat. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana melatih mental kita? Kita harus mengerti bahwa yang memimpin kita, panglima perang kita adalah Tuhan Yesus sendiri, amin. Kita harus mengerti bahwa tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkan dia. Dan itulah panglima kita. Caranya kita membangun mental yang berikutnya adalah kita harus mengerti siapa panglima kita. Seorang anak buah, dia akan dengan pede berperang kalau dia tahu panglimanya siapa. Kalau panglimanya memang orang-orang yang sudah teruji, maka anggota-anggotanya itu juga akan pede berperang. Punya mental, karena dia tahu siapa panglimanya, dia tahu siapa pimpinannya. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu siapa panglima kita. Panglima kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, cara membangun mental yang terakhir, dan ini adalah yang sangat penting dalam dunia prajurit, dalam dunia tentara adalah berani siap mati. Siap berani mati, apa sih? Berani siap mati, siap berani mati. Siap
berani mati. Ayo apa? Ya, siap mati, berani mati. Itu adalah mental tertinggi dari seorang prajurit, siap mati. Yesus berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Untuk kita punya mental melawan iblis, kita harus menjadi orang-orang yang siap mati. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Itu tertulis dalam kitab Wahyu, tetapi enggak lengkap. Tapi lengkapnya begini, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh mereka yang tidak menyayangkan nyawanya, iblis dikalahkan. Bapak Ibu Saudara, prajurit sejati tidak dibentuk saat perang, tapi saat latihan. Keberaniannya bukan karena tidak takut, tapi karena ia tahu siapa musuhnya, siapa pemimpinnya, dan untuk apa dia berperang. Saya percaya kita semua di sini adalah tentara-tentaranya Tuhan, amin. Army of God, amin. Tapi kita harus punya mental prajurit, amin. Kita harus mengenali musuh kita, kita harus tahu strategi perang, amin. Biar firman Tuhan ini menjadi bekal dalam hidup kita. Terlalu banyak peperangan yang harus kita menangkan. Kita sudah belajar hari ini, mari kita terapkan ini dalam hidup kita, amin. Saya undang pemain musik. Kita akan menyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan.